Selanjutnya di sini mau terkait dengan pengembangan produk. Pengembangan produk, Bapak Ibu, jadi didasarkan pada siklus dari produk itu sendiri. Nah, di sini kita maknai pengembangan produk sebagai strategi dan proses yang dilakukan oleh perusahaan dalam mengembangkan produk, memperbaiki produk yang lama, atau memperbaiki kegunaan produk ke segmen pasar yang ada dengan asumsi pelanggan menginginkan unsur-unsur baru mengenai produk. Nah, dalam pengembangan produk ini, maka dari itu kita menerapkan pendekatan yang berbeda, seperti yang sudah sering kita dengar ya di pertemuan-pertemuan selanjutnya, di mana pendekatan itu ada dua metode. Yang pertama, di mana kita mengenal penawaran akan menciptakan penawarannya, atau yang kita contohkan misalkan kita bisa memproduksi barang apa, kemudian kita buat, lalu kita jualkan, kita pasarkan. Nah, itu pendekatan yang pertama. Sedangkan pendekatan yang kedua, permintaan akan menciptakan penawarannya sendiri. Jadi kita menganalisis terlebih dahulu kebutuhan dari konsumen itu apa. Konsumen mintanya produk yang bagaimana. Kemudian kita berikan daftar, daftar tadi yang menjadi acuan kita untuk membuat sebuah produk. Jadi produknya itu didasarkan dari permintaan-permintaan konsumen tadi, ingin produk yang gimana, kemudian melihat produk itu harus yang diminati itu saat ini kayak gimana, terus kita mengusahakan untuk membuatnya. Nah, setelah dibuat, maka produk itu dijualkan, sehingga dalam hal ini pelanggan menjadi faktor utama yang menentukan produk yang dibuat itu kayak gimana. Kalau dulu konsumen hanya sebatas penikmat barang, sedangkan produsen dia yang menciptakan barang. Tetapi sekarang pendekatannya berbeda. Konsumen memiliki power untuk menentukan barang apa yang dia inginkan. Kemudian produsen hanya sebatas fasilitator untuk menjembatani supaya keinginan konsumen tadi terwujud dalam sebuah produk. Ketika produk itu bisa dibuat, kemudian dijualkan sesuai dengan kebutuhan konsumen atau keinginan konsumen, maka secara otomatis produk tersebut akan mudah untuk dipasarkan. Sehingga dalam pengembangan produk kali ini kita menggunakan pendekatan yang berbeda. Nah, dengan adanya pengembangan produk, berarti perusahaan sudah memahami tentang kebutuhan dan keinginan pasar. Bukan lagi produsen tadi menciptakan produk, membuatnya, kemudian dimasukkan ke dalam pasar. Jadi kita yang sebagai konsumen, kita yang menyesuaikan, tidak lagi seperti itu. Tetapi kebutuhan dan keinginan pasar itu dianalisa, pengennya kayak gimana, produknya itu berbentuk apa sekarang, sehingga produknya dibuatkan, kemudian baru dijualkan, sesuai dengan keinginan dan kebutuhan. Oke, nah selanjutnya tujuannya apa? Kok kita perlu melakukan pengembangan produk dengan pendekatan yang berbeda tadi? Ya, menurut Alma di tahun 2002 terdapat beberapa alasan yang membuat perusahaan melakukan pengembangan produk. Yang pertama, menjadi poin pertama, di sini adalah memenuhi keinginan konsumen. Jadi seperti tadi ya, produsen hanya sebagai fasilitator, membuat produk berdasarkan keinginan konsumen. Konsumen maunya apa, terus produsen yang memfasilitasi supaya bisa terwujud dalam sebuah produk, kemudian dijualkan, ditawarkan lagi ke konsumen tadi. Seperti kamu kan tadi mintanya produk yang kayak gini, terus saya buatkan, terus saya jualkan lagi ya, harusnya beli seperti itu. Nah, kemudian menambah omset penjualan, oke ya. Dengan adanya pengembangan produk, pasti nanti kemungkinan besar probabilitasnya, kemungkinannya akan lebih tinggi produk tersebut dapat terjual karena produk tadi dibuat berdasarkan kebutuhan dari konsumen.
Kemudian mendaya gunakan sumber-sumber produksi. Oke, seperti yang sudah kita maknai terkait dengan produksi. Jadi sumber daya 4 faktor produksi akan dioptimalisasi dalam melakukan pengembangan produk supaya ketika pemasarannya itu dilakukan akan lebih mudah dan memiliki banyak bahan untuk diperkenalkan. Berbeda dengan memenangkan persaingan. Nah, di sini kita tidak lagi melihat internal kita. Kita bisa membuat produk apa, kemudian bagaimana kita memasarkannya, tidak seperti itu. Tapi kita melihat kemampuan dari pesaing itu bagaimana, kemudian strategi apa yang mereka lakukan. Nah, kita mencari celah di antaranya. Jadi memenangkan persaingan bukan semata-mata memperbagus kualitas produk, tidak selamanya seperti itu, tapi kita juga melihat celah atau celah-celah dari strategi yang diterapkan oleh pesaing. Sama seperti yang sudah saya contohkan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, Bapak Ibu, saat kita ambil ilustrasi kenapa kok Indomaret dan Alfamart itu dibuka dalam usaha atau usahanya itu dibuka dalam tempat yang berdekatan atau bersebelahan atau mungkin hadap-hadapan. Nah, itu mungkin beberapa orang melihat jika Indomaret dan Alfamart itu saling bersaing, padahal tidak. Ketika seorang konsumen pergi ke sebuah tempat dan di sana hanya ada Indomaret, maka pilihannya adalah ada dua, membeli produk yang diinginkan atau pulang, tidak jadi beli. Lalu bagaimana jika kita datang tetapi di daerah itu hanya ada Indomaret, kemudian produknya nggak ada? Berarti kan pilihannya dia tidak jadi beli. Nah, sedangkan ketika kita membuka Alfamart di sebelahnya, saat ada Indomaret dan Alfamart yang bersebelahan, kita terus ingin belanja, ternyata di Indomaret itu barangnya tidak ada, maka keputusannya jadi bertambah. Kita pulang atau beli di Alfamart. Nah, siapa tahu di Alfamart itu produknya ada. Jika di Indomaret tidak ada, siapa tahu di Alfamart ada. Sehingga kita cari di toko sebelahnya. Itulah strategi yang dipakai oleh Alfamart atau Indomaret ketika mereka membangun usaha bersebelahan, berhadapan-hadapan, yaitu mencari konsumen yang tidak jadi beli tadi, supaya konsumen yang tidak jadi beli itu tetap beli. Meskipun produk yang diinginkan itu tidak ada di satu toko, maka ada kemungkinan ada di toko lain. Sehingga dia tidak membawa pulang lagi uangnya. Jadi uangnya akan tetap dibelanjakan. Gimana caranya uang dari konsumen tadi tetap dibelanjakan. Maka dari itu memenangkan persaingan ada pada bagaimana kita mengambil celah dari strategi pesaing itu tadi. Bukan berarti atau bukan melulu kita terus-menerus mempertinggi memperbagus produk, menurunkan harga supaya konsumen itu lebih memilih beli di kita. Lama-lama kalau kita menurunkan harga terus akan mengalami kerugian. Ataupun kita memperbagus produk, nah, kualitasnya biar awet, kemasannya dipercantik. Secara otomatis cost yang kita keluarkan akan lebih besar. Maka dari itu memenangkan persaingan tidak melulu berkaitan dengan produk, tetapi dilihat dari strateginya. Di sini kemungkinan ada meningkatkan keuntungan dari pemakaian bahan yang sama. Oke. Yang selanjutnya ada mendaya gunakan sisa-sisa bahan daur ulang ya. Supaya bisa siklus produknya tetap berjalan. Kemudian mencegah kebosanan konsumen. Oke, nah kebosanan ini untuk menghindari di mana diminishing of return, di mana nanti grafiknya ketika pada titik puncak dia akan mengalami penurunan. Ya, mencegah pada grafik-grafik yang semacam itu, maka kita perlu melakukan pengembangan dan inovasi produk. Jadi bagaimana kita bisa stay on that level pada tingkat tertentu saat produk itu laris-larisnya. Ya, biasanya yang viral ya, Bapak Ibu, banyak yang viral kemudian laris, cepat larisnya tapi juga cepat hilangnya. Nah, itu bagaimana caranya supaya dia viral, cepat laris, tetapi dia tetap laris terus. Nah,
dilihat dari pengembangan dan inovasi produk. Jadi bagaimana bisnis bisa bertahan eksis pada pasar. Kemudian menyederhanakan produk membungkus ya dari kemasan tadi ya. Jadi bagaimana kemasan itu bisa di samping memiliki fungsi, memiliki nilai estetik ataupun nilai kegunaan yang lain. Oke, selanjutnya di sini jenis-jenis pengembangan produk. Nah, di sini ada memperbaiki yang sudah ada. Perusahaan menggunakan teknologi dan fasilitas yang ada untuk membuat variasi dan memperbaiki produk yang sudah ada. Jadi produk ada tadi, kemudian dinilai seperti apa, kenapa kok tidak laku misalkan, gimana kok produk ini dikenal pada segmen tertentu saja. Kemudian untuk mengenalkan pada segmen yang lain, misalkan dilihat dari produknya itu untuk melakukan pemasaran, diletakkan pengembangan-pengembangan. Misalkan jika ada kemasan, misalkan kemasan produk, mungkin misalkan yang beli itu ternyata kebanyakan ibu-ibu. Kenapa kok bapak-bapak, anak muda jarang beli produk itu? Oh, ternyata ada pengembangan produk yang salah dalam pengenalannya. Perlu dikembangkan lagi. Produk tersebut dari segi pengenalannya perlu dikembangkan lagi. Nah, maka dari itu dari produknya misalkan mengundang ini apa kayak pemain sepak bola untuk mempromosikan produk misalkan. Terus kayak itu kayak apa Sintayong mengenalkan produk apa, terus ada gambarnya di kemasannya. Nah, kayak gitu berarti itu memperluas pasar ataupun menguatkan pasar dari produk yang sudah ada. Kemudian memperluas lini produknya seperti tadi, menambah item pada lini produk yang sudah ada atau menambah lini produk baru. Nah, bukan berarti saat produk itu tidak terjual pada segmen tertentu, Bapak Ibu, kemudian produk itu dinyatakan stuck ya, tidak laku pada segmen atau memiliki segmennya sendiri. Tidak hanya seperti itu, tetapi terus kita menciptakan produk baru untuk segmen yang lain. Sebisa mungkin kita bisa mengoptimalkan produk tadi. Misalkan ada produk A, dia digemari oleh uh, misalkan bapak-bapak, misalkan. Nah, kemudian bagaimana produk tadi juga bisa digemari oleh ibu. Misalkan otomotif, ya. Otomotif identik dengan bapak-bapak. Ganti oli, terus aksesoris motor, dan lain sebagainya. Tapi bagaimana produk itu bisa menyentuh pada segmen ibu-ibu misalnya. Oh, ternyata sarung tangan motor itu juga dibentuk pada motif-motif yang lebih warnanya bervariasi, tidak melulu hitam misalnya. Atau mungkin pada pembelian sebuah produk otomotif ada diskon. Nah, diskonnya itu bukan gratis ganti oli atau gratis servis, tetapi diskonnya adalah berupa voucher belanja misalkan. Nah, memperluas lini produk nih. Jadi bukan berarti ketika produk itu terfokus pada satu segmen, terus kita membuat produk lain, kita memunculkan produk lain untuk pada segmen yang lain. Tidak, tapi produk yang sudah ada tadi kita berikan pengembangan supaya memperluas pengenalan produk dari segi pemasarannya. Dan menambah produk yang ada. Nah, dalam hal ini baru kita memberikan variasi atau mungkin menciptakan yang baru pada produk yang telah ada dan juga memperluas segmen pasar dengan melayani berbagai macam konsumen atau pembeli yang memiliki selera yang berbeda-beda. Nah, seperti tadi ya. Kemudian meniru strategi pesaing. Nah, dalam hal ini pada cara ini perusahaan meniru kebijakan pesaing yang dianggap menguntungkan. Seperti halnya penetapan harga. Penetapan harga ini sangat mudah ya diterapkan. Misalkan sama-sama jualan tahu bulat, atau tahu yang lain, yang sebelahnya gorengannya itu harganya 1.000-an, kita terus ikut membuat produk gorengan harganya sama 1.000-an. Yes, itu sangat meniru strategi pesaing dari penetapan harga sangat
Yang paling sulit adalah bagaimana kita bisa membandingkan terkait dengan preference atau kesukaan. Kesukaan ya, setiap orang memiliki kecenderungan ya, Bapak Ibu, untuk membeli sebuah produk tergantung pada preference, selera. Preference bisa dilihat dari selera, warna, bentuk, rasa mungkin. Nah, itu berbeda-beda. Nah, itu yang paling sulit ketika kita bisa meniru pesaing. Nah, kemudian menambah lini produk. Menambah ya, perusahaan memerlukan dana besar dalam menambah produk baru yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan lini produk yang telah ada. Di sini menciptakan produk baru pada poin kelima. Nah, di sini selanjutnya terkait dengan harga bersaing. Sering kita temui Bapak Ibu terkait dengan pengambilan keputusan pembelian bagi seorang konsumen. Nah, didasarkan pada harga. Nah, harga ini salah satu pertimbangan utama ketika seorang konsumen itu tertarik untuk melihat, belum membeli, melihat saja itu biasanya pertama kali ditanyakan atau yang jadi pertimbangan utama harganya berapa, baru nanti dilihat barangnya kayak gimana. Nah, maka dari itu harga di sini, harga bersaing, kita mengutip dari Alma gitu, ya, yang beliau juga berpendapat terkait dengan harga di mana satuan moneter atau ukuran lainnya yang ditukar agar perolehan hak kepemilikan atau penggunaan suatu barang dan jasa sehingga menimbulkan kepuasan konsumen. Nah, maka dari itu harga dalam hal ini memiliki segmentasinya masing-masing. Jika ada beberapa konsumen yang melihat bahwa produk itu cukup hanya sekian, atau misalkan kita contohkan HP ya, HP yang penting bisa buat internetan, terus apa, sosial media, bisa buat chat, buat telepon, mungkin itu sudah cukup. Maka dari itu harga yang terkait dengan fungsi-fungsi tadi itu juga dirasa sudah oke lah sebagai pertimbangan dalam pembelian. Berbeda dengan uh, preference yang lain, seseorang yang memiliki kecenderungan pada merek misalkan, atau kepercayaan diri ketika menggunakan produk, maka dari itu harganya juga dia akan melihat harga yang tinggi tidak apa-apa untuk dibeli karena setara dengan apa yang dia dapatkan ketika dia membeli produk yang mahal. Nah, itulah yang menjadikan sebuah produk ini ketika dipasarkan itu terpecah menjadi beberapa segmen. Segmen menengah ke bawah atau menengah ke atas. Nah, itu yang menjadikan komunikasi dalam pemasaran yang didasarkan pada pelanggan, dalam hal ini berorientasi pada pelanggan. Nah, itu juga berbeda melalui pendekatan-pendekatan yang sesuai dengan segmentasi yang ada ketika konsumen tadi melihat harga barang dan juga melihat utilitas, kepuasan ketika mengonsumsinya itu setara dengan apa. Jika tadi melihat fungsinya dia hanya mencari dengan bisa HP yang bisa telepon, apa yang bisa sosial media, bisa chat, nah, itu sudah cukup bagi dia, maka harganya pasti akan menyesuaikan. Berbeda dengan orang yang melihat handphone tidak dari fungsinya, fungsi tadi juga ya menjadi pertimbangan utama, tetapi ada nilai tambah yang harus dia punya. Dilihat dari mereknya mungkin, yang membuat dia percaya diri ketika menggunakannya di depan umum. Kalau HP-nya baru, itu dipegang terus, tidak dimasukkan tas, tidak masukkan saku biasanya. Itu menambah kepercayaan diri ketika menggunakan. Ketika HP-nya mahal, dia pede megangnya. Megangnya pede, makainya di umum pede. Misalkan, jadi ketika kita sebagai pelaku bisnis, kita bisa menyesuaikan harga sesuai dengan segmentasi yang memiliki preference tadi. Sudut pandangnya bagaimana? Oke.
Nah, dalam hal ini peranan harga Bapak Ibu ada sekitar 3 poin utama. Ini harga mempunyai peranan penting yang terdiri dari perekonomian, konsumen, dan perusahaan. Yang kita bisa maknai dari perekonomian, yaitu harga produk mempengaruhi tingkat upah, sewa, bunga, dan laba. Kemudian bagi konsumen, di sini dalam penjualan retail ada segmen pembeli yang sangat sensitif terhadap faktor harga seperti tadi ya. Menjadikan harga sebagai satu-satunya pertimbangan membeli produk dan ada pula yang tidak. Nah, itu juga salah satu pertimbangan yang paling sering kita temui. Misalkan di Indomaret nih, meskipun harganya ya relatif Indomaret sama. Harga produk yang ada di Indomaret relatif sama, tetapi saat ada Indomaret yang ada petugas parkirnya, secara otomatis kita akan membayar parkir. Nah, ketika kita membayar parkir, uang yang kita keluarkan ketika berbelanja akan bertambah. Nah, itu biasanya akan mempengaruhi keputusan pembelian, di mana nanti kita akan lebih memilih untuk belanja di Indomaret yang tidak ada tukang parkirnya. Karena sama-sama beli produknya ada, harganya sama. Tapi karena ada parkirnya, itu merupakan biaya tambahan. Variable cost yang kita keluarkan ketika kita berbelanja. Meskipun harganya sama, tetapi ada pertimbangan lain yang menambah beban biaya yang kita keluarkan karena ada tukang parkir dan tidak. Kemudian yang ketiga ada bagi perusahaan, harga mempengaruhi posisi bersaing dan pangsa pasar perusahaan. Oke, posisi bersaing ya, seperti tadi kita melihat segmentasinya. Jika kita melihat segmentasi menengah ke bawah misalkan, maka dari itu harganya relatif murah, tapi dengan konsekuensi fungsi dan utilitas dari produk tadi juga menyesuaikan dengan harga. Maka dari itu persaingan kita dengan perusahaan lain, jika kita melihat segmentasinya, maka harganya juga menyesuaikan. Berbeda dengan segmentasi menengah ke atas yang juga melihat merek atau nilai-nilai yang lain yang terikat pada sebuah produk, jadi nilai tambah, added value. Ketika kita membeli produk tadi, kita bisa dapat apa selain fungsinya misalnya. Nah, itu harganya juga nanti akan menyesuaikan dengan pangsa pasar perusahaan yang telah ditetapkan di awal. Kemudian ada strategi penetapan harga. Dalam hal ini ada banyak poin ya. Ada harga penetrasi price, skimming price, kemudian ada follow the leader price, dan ada variable price, ada flexible price, ada price lining. Apa ini? Salah satu strategi yang bisa kita terapkan, Bu. Nah, di sini pada penetration price ya, Bapak Ibu. Ini pendekatan yang bisa kita pakai di mana kita menetapkan harga pada tingkat yang tinggi dalam waktu tertentu. Ya, bisa kita ambil ilustrasi contoh biasanya Bapak Ibu di mana nanti dalam sebuah perusahaan atau unit bisnis memfokuskan pada peningkatan pangsa pasar dengan menetapkan harga barang lebih rendah daripada harga normal. Atau mungkin strategi jangka panjangnya adalah untuk mempercepat penerimaan pasar atau meningkatkan pangsa pasar yang sudah ada. Ya, seperti penetration ya. Misalkan ada produk yang sudah lama tidak terjual, kemudian kita menetapkan harga lebih rendah supaya harga tadi supaya barang tadi itu tetap ada yang mau beli daripada barang tadi tertimbun dan jadi tidak laku. Lebih baik harganya diturunkan, yang penting tetap terjual misalkan, untuk menarik pangsa pasar, strategi penetapan harga supaya produk tadi tetap terjual. Kemudian ada skimming price di sini. Nah, berbanding terbalik dengan penetration ya Bapak Ibu. Nah, skimming ini justru menetapkan harga pada tingkat yang tinggi. Nah, oleh karena itu tingkat yang tinggi ini
salah satu strategi mengasumsikan konsumen agar membayar pada harga produk baik barang maupun jasa dengan tingkat yang tinggi tersebut, yang menganggap produk tersebut lebih bernilai atau prestisius seperti tadi ya, meningkatkan kepercayaan diri atau mungkin memiliki nilai yang lain. Seperti kita misalkan melihat Ibu terkait dengan sebuah produk ya menggunakan screaming price untuk strategi pemasarannya, kita asumsikan jika ada beberapa eh, penjual bakso nih Bapak Ibu dengan harga yang relatif 10.000. Harganya satu porsi 10.000 nih, 10.000, 10.000. Lalu ada penjual bakso itu yang harganya ternyata satu porsi 5.000. Nah, padahal dalam satu deret toko bakso-bakso itu harganya sudah 10.000. Tetapi ada penjual yang menetapkan harga 5.000 misalnya. Jika dia melihat penetration price, salah memaknai dari penetration price 5.000. Secara otomatis seorang konsumen melihat harganya yang relatif satu porsi 10.000, kemudian ada harga bakso yang 5.000. Kira-kira beli atau tidak, Bu? Beli yang murah kan. Beli yang murah. Beli yang murah nggak enak apa enggak? Lihat dulu ya. Beli rasa Biasanya Bu, jika murah harganya enak, Pak. itu Pada set, murah enak. murah enak. Apalagi gratis. Waduh, itu Tambah enak. biasanya Bu, jika bakso tadi relatifnya harga sekarang itu sudah 10.000. Kemudian ada yang jual harganya 5.000. Nah, konsumen bukan berarti memilih harga yang murah, langsung harganya paling murah langsung dibeli, bukan seperti itu. Jadi strategi penetapan harga menurut skimming price yang kedua, ketika harga pasar relatifnya harganya 10.000, harga bakso, kemudian ada yang menetapkan harganya cuma 5.000, maka asumsi konsumen adalah kok bisa zaman sekarang ada harga bakso daging kok 5.000. Nah, itu jangan-jangan Daging ketika beli nah, berbeda jika penetapan strateginya itu kalau menggunakan skimming price ya, yang awalnya harga pasarnya 10.000, dia berani jual 18.000, 15.000 bakso aci, padahal aci tok ya, bisa 18 sampai 20.000. Penetapan harga menurut skimming price, di mana tadi harganya lebih tinggi ya, berbeda dengan penetration harga rendah. Jadi penetapan harganya skimming price ini lebih tinggi dari harga pasar. Dengan asumsi jika ketika kita membeli produk yang harganya lebih tinggi daripada harga pasar, yang lainnya 10.000, ternyata dia 18.000, itu mendapatkan nilai yang lain, lebih prestisius. Mungkin tempatnya, view-nya, mungkin pinggir pantai, mungkin atau lesehan. Nah, gitu. Jadi ada penetapan harga yang lebih tinggi, tetapi itu menjamin kualitas produk yang didapatkan tidak hanya kepuasan ketika makan, tetapi juga ada kepuasan yang lain. Skimming price. Kemudian follow the leaders, mengikuti harga utama ya. Nah, di sini strategi penetapan harga menurut pemimpin pasar. Biasanya ini ada satu tengkulak utama yang bisa menetapkan harga di satu wilayah pasar yang sama, dengan menjadikan pesaing sebagai model dalam menetapkan harga barang atau jasa. Dan kemudian ada flexible price di sini. Nah, di sini pendekatan pemasaran yang digunakan jika jumlah barang dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan sangat terbatas, sedangkan permintaan pembeli cenderung berubah di kemudian hari.
Nah, peristiwa-peristiwa seperti itu biasanya kita dapati sebuah strategi yang menawarkan produk dengan pendekatan pemasaran yang menetapkan harga yang berbeda dengan mencerminkan perbedaan dari permintaan konsumen. Ya, misalkan seperti harga masker nih, Bapak Ibu. Kalau dulu masker mungkin satu box itu bisa mungkin 30-an ribu mungkin itu. Tapi ternyata ada kebijakan tertentu yang membuat kita harus memakai masker sehingga setiap orang membutuhkan satu produk yang sama di satu waktu yang sama, yang membuat harga masker itu sendiri cenderung mengalami peningkatan karena ada fluktuasi dari kebijakan yang awalnya tidak ada apa-apa, kemudian karena COVID ada kebijakan harus pakai semua, jadi harganya tinggi lagi. Kemudian karena adanya inovasi pengembangan produknya, masker dari kain, kemudian ada yang motif-motif dan lain sebagainya, membuat harganya menjadi lebih menurun hingga saat ini. Nah, seperti itu. Jadi flexible price-nya, harganya bisa berubah tergantung pada kondisi pasar itu seperti apa, atau konsumennya itu permintaannya seberapa besar, dan nanti harganya cenderung fleksibel, fluktuatif, naik turun harga pada pasar. Kemudian ada price lining. Nah, di sini price lining. Apa itu price lining? Nah, di sini ada pendekatan baru Bapak Ibu dari strategi pemasaran kita, di mana dalam price lining ini kita bisa menetapkan beberapa tingkat harga barang dagangan yang berbeda di dalam satu waktu yang sama. Nah, misalkan Bapak Ibu, kita jualan buah ya, misalnya jeruk misalnya. Penjual jeruk membeli jeruk itu kiloan dari petani, biasanya langsung jadi 1 kiloan. Tetapi ketika sudah dibeli dari petani, penjual jeruk tadi mengklasifikasikan jeruk-jeruknya, jeruk yang besar, yang bersih disendirikan, kemudian yang besarnya medium atau standar disendirikan, terus yang kecil-kecil disendirikan. Nah, nanti harganya dibedakan ketika dalam sekali penjualan. Kalau beli yang ini 1 kilonya sekian, kalau beli yang sedang 1 kilonya sekian, kalau yang kecil-kecil harganya sekian. Nah, itu berarti price line. Jadi menetapkan tingkat harga pada barang, tingkat harganya berbeda pada barang dagangan dalam satu waktu yang sama. Oke, kemudian teknik pemasaran Bapak Ibu. Nah, biasanya ini yang jadi kunci penentu ya, kita bisa melakukan dealing atau membuat konsumen itu memutuskan, oke, saya beli produk yang Anda jualkan. Nah, teknik pemasaran menjadi kunci utama. Kita bisa memproduksi barang sebagus mungkin. Kita bisa mencari bahan baku semurah mungkin atau seberkualitas mungkin. Atau kita bisa menciptakan produk itu seefektif mungkin. Produktivitas kita tinggi, tenaga kerja kita itu kerja terus. Tetapi ketika bahannya bagus, hasilnya banyak, kemudian berkualitas, tetapi tidak ada teknik pemasaran yang tepat, maka produk tadi akan sia-sia, tidak bisa dijualkan. Jadi teknik pemasaran dalam hal ini merupakan suatu metode untuk mempromosikan produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan dengan strategi-strategi yang terbaik untuk memperoleh keuntungan. Nah, ini bisa dipakai dalam berbagai cara, dari mungkin diskon atau mungkin potongan harga, beli 1 dapat 2, beli 1 gratis 1, atau mungkin beli 9 nanti dapat. Nah, kemudian ada voucher misalkan atau mungkin yang lainnya. Nah, itu salah satu teknik-teknik supaya pemasaran itu bisa terlaksana dan produknya itu bisa dijualkan. Kita membuat produk terus sebagai pelaku bisnis ya, kita
membuat produk, tujuan utama kita adalah untuk menjualkan. Lalu kita membuat produk bagus tapi tidak bisa terjualkan, ya sama saja. Maka dari itu, secara keseluruhan, teknik pemasaran itu bisa lewat online, bisa offline, yang memungkinkan Anda menjangkau klien dimanapun berada. Yang penting produknya bisa dijual. Maka dari itu, ada beberapa metode nih, teknik dalam hal ini, untuk menjualkan sebuah produk. Seperti tadi, Bapak Ibu, dilihat dari segmentasinya, kemudian dilihat dari perencanaan produknya. Perencanaannya tadi ya, kalau offline mungkin dikemas biasa, karena asumsi kita adalah ketika pembeli itu membeli produk yang kita jualkan akan langsung dikonsumsi, atau langsung kalau makanan ya langsung dimakan mungkin, dan sebagainya. Tetapi ketika pendekatan kita bergeser ke online, maka perlu ada penyesuaian. Misalkan karena online ini ada distribusi, misalkan luar kota, itu nanti perlu memerlukan beberapa hari perjalanan, produknya bisa sampai ke tangan konsumen. Maka dari itu, dari produknya perlu dilakukan penyesuaian biar awet, tetap segar, terus rasanya tidak berubah, itu bagaimana. Kemudian karena jualannya jadi online, maka dari itu perlu ada pengemasannya yang khusus misalkan. Kemudian untuk memperkenalkan perlu ada foto produk. Nah, foto produknya itu juga diperhatikan. Kalau offline ya kita tinggal taruh, kemudian orang datang bisa membeli. Tapi kalau online kita harus foto dulu, diposting. Nah, jadi terkait dengan pemberian merek, pengemasan, legalitas persediaan produk juga perlu diperhatikan. Teknik pemasarannya menyesuaikan. Kemudian penetapan harga yang sesuai seperti tadi ya, segmentasi mempengaruhi harga yang pemasaran yang kita tawarkan. Jika segmentasinya standar saja pada menengah ke bawah, kita tidak bisa menawarkan produk yang memiliki keunggulan lebih banyak dengan harga yang lebih tinggi, karena nggak mungkin terbeli oleh konsumen dengan segmentasi menengah ke bawah misalnya seperti itu. Atau mungkin sebaliknya, segmentasinya menengah ke atas, tapi produk yang kita tawarkan adalah produk yang memiliki fungsi yang biasa-biasa aja, ya nggak mungkin terbeli juga. Jadi penetapan harga juga harus disesuaikan. Kemudian pendistribusian seperti tadi, penentuan bagaimana kita bisa menjualkan produk tertentu. Kemudian penggunaan sosial media untuk sistem promosi, pemanfaatan iklan, atau bahkan sekarang bisa menggunakan sosial media pribadi kita, Bapak Ibu. Kalau yang punya Instagram, WA bisa dibuat statusnya status jualan. Facebook mungkin ada grup-grup jualan ini di daerah ini, dan kita posting di grup itu. Atau di Facebook ada menu marketplace, nah itu bisa dioptimalkan. Kemudian di Instagram ada sistem Instagram bisnis ya. Jadi kita nanti ketika akunnya sudah beralih ke bisnis, kita mendapatkan insight di mana yang lihat akun kita itu seberapa banyak, dari mana saja, kemudian segmentasinya laki-laki atau perempuan, ada hasil statistiknya, hasil grafik lingkaran. Kemudian dari promosi, nah ini tadi, semakin banyak melakukan promosi, potensi untuk meningkatkan penjualan semakin tinggi. Karena pengenalan produk. Semakin produk dikenal, maka probabilitas kemungkinan produk itu untuk bisa dijualkan akan semakin tinggi juga. Kemudian yang terakhir di sini ada teknik pemasaran. Bisa dari mulut ke mulut, produk branding, ya seperti tadi ya, menentukan dari segi merek sehingga konsumen tadi jadi loyal. Kalau sekali beli Honda merasakan enaknya merek tersebut, maka seterusnya sampai bahkan kalau sudah identik, bahkan bisa anak-anaknya diajak, saudaranya diajak untuk beli di secara tidak langsung produk branding. Memberikan potongan harga atau diskon, sama insentif
sebagai media promosi. Perlu penganggaran yang lebih besar. Oke, mungkin itu Bapak Ibu. Mungkin ada yang tanyakan terkait materi kita hari ini, di mana kita melakukan pemasaran yang berorientasi pada pelanggan.